Halo sahabat religi, salam sehat dan salam damai untuk kita semua. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam ruang virtual media Suluh Bestari. Berita sedang trending hari ini. Bersama saya, Ria Tesalonika, penyuluh agama Kristen, Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Murung Raya. Sahabat religi, beberapa waktu belakangan ini, media sosial banyak menyampaikan berita terkait tindak kekerasan terhadap perempuan yang berujung kepada kematian. Peristiwa ini atau berita-berita ini mengingatkan saya pada sebuah istilah yaitu femisida. Mungkin sebagian dari kita masih asing mendengar istilah femisida ini. Oleh sebab itu, dalam media Suluh Bestari kali ini, saya ingin menyampaikan secara singkat dan sederhana pembahasan terkait femisida. Berdasarkan Sidang Umum Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, femisida adalah istilah untuk tindakan pembunuhan terhadap perempuan yang didorong oleh kebencian, dendam, penaklukan, penguasaan, penikmatan, dan pandangan terhadap perempuan sebagai kepemilikan, sehingga pelaku merasa boleh berbuat sesuka hatinya. Femisida muatannya berbeda dari pembunuhan biasa karena mengandung aspek ketidaksetaraan gender, dominasi, agresi atau opresi. Femisida bukanlah kematian sebagaimana umumnya, melainkan produk budaya patriarkis dan misoginis dan terjadi baik di ranah private, komunitas maupun negara. Berdasarkan data PBB, 80% dari pembunuhan terencana terhadap perempuan dilakukan oleh orang terdekatnya. Berikut gambaran penjelasan yang diharapkan dapat memudahkan kita untuk memahami apa itu kasus femisida. Katakanlah laki-laki dan perempuan bertemu, mereka memutuskan untuk menjadi sepasang suami istri. Suatu hari suami marah kepada istrinya karena rasa cemburu. Kemarahan suami tersebut mengakibatkan pertengkaran antara suami istri itu yang berujung pada kematian sang istri di tangan suami. Kasus pembunuhan seperti ini bisa masuk dalam kasus kategori femisida. Apalagi jika dalam perkembangan kasusnya didapati motif bahwa suami merasa berhak untuk marah dan bertindak keji kepada sang istri karena rasa kepemilikan. Dengan kata lain, suami merasa bahwa istrinya itu adalah perempuan miliknya sehingga dia merasa bebas melakukan apapun terhadap istrinya tersebut. Sebenarnya ada beberapa contoh lain kasus yang bisa masuk dalam kategori femisida. Di antaranya ketika perempuan dianggap layak untuk dibunuh karena dianggap membawa sial dalam pemahaman suatu desa, tempat, atau wilayah. Kasus kedua yang bisa masuk dalam kategori kasus femisida adalah ketika perempuan meninggal setelah menjadi korban pemerkosaan. Kasus seperti ini sering terjadi di sekitar kita. Kemudian yang berikutnya adalah ketika ada anak perempuan yang dibuang, akhirnya meninggal atau dibunuh dengan sengaja dikarenakan tidak sesuai dengan keinginan, atau ketika ada orang tua yang ingin mendapatkan anak laki-laki. Nah, sahabat religi, itu tadi penjelasan secara singkat dan sederhana terkait deskripsi dari istilah femisida. Jadi dari penjelasan tadi kita dapat mengetahui bahwa femisida adalah istilah untuk tindakan pembunuhan terhadap perempuan dengan motif ketidaksetaraan gender, atau dengan bahasa sederhana yaitu tindakan pembunuhan terhadap perempuan karena dia adalah perempuan. Dan ironisnya adalah kebanyakan pelaku dari tindakan kasus femisida ini adalah orang-orang terdekat dari perempuan yang menjadi korban itu sendiri. Tentu kita juga ingin tahu bagaimana angka kasus femisida yang terjadi di Indonesia dalam waktu belakangan ini.
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat terdapat 290 kasus femisida di sepanjang Oktober 2023 sampai Oktober 2024. Peristiwa femisida yang terjadi pada periode Oktober 2023 hingga Oktober 2024 merupakan angka tertinggi kedua dalam 7 tahun terakhir menurut catatan Komnas Perempuan. Kasus femisida tertinggi pernah terjadi pada periode Juni 2021 hingga Juni 2022. Waktu itu ada sekitar 307 kasus yang dihimpun Komnas Perempuan. Sebagian kasus femisida terjadi di wilayah padat penduduk, di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pemicu terbesarnya dengan 95 kasus berupa rasa cemburu dan sakit hati. Sahabat religi, dari infografis tadi kita dapat mengetahui bahwa angka kasus femisida atau angka kasus pembunuhan terhadap perempuan berdasarkan motif ketidaksetaraan gender yang terjadi di Indonesia mengalami kenaikan beberapa waktu belakangan ini. Tentunya hal ini adalah hal yang sangat memprihatinkan bagi kita semua dan tentunya menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kira-kira apa faktor yang menyebabkan kasus femisida ini mengalami kenaikan? Faktor penyebab kasus femisida yang pertama adalah masih adanya pola pikir patriarki, yaitu sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan dominan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di ranah publik maupun private, sehingga perempuan masih dianggap sebagai objek lemah. Kemudian faktor penyebab kasus femisida yang kedua adalah masih banyak perempuan yang tidak berani untuk melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi kepadanya hingga akhirnya meregang nyawa. Dengan alasan mempertahankan pernikahan demi anak-anak, tidak percaya kepada penegak hukum, ketergantungan finansial atau ekonomi pada suami atau pasangan. Sahabat religi, itu tadi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus femisida khususnya di Indonesia. Kita tentunya tidak hanya mengetahui apa faktor penyebab dari kasus ini, tapi juga perlu memikirkan apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai tindakan pencegahan sehingga kasus femisida ini tidak lagi terjadi di Indonesia pada waktu mendatang. Sahabat religi, ada beberapa tindakan pencegahan yang dapat kita lakukan dengan harapan kasus femisida ini tidak terjadi lagi di masa mendatang atau paling tidak angka kasusnya menurun. Yang pertama adalah dengan mengubah pola pikir melalui pendidikan gender, menanamkan nilai kesetaraan gender sejak usia dini, baik di sekolah dan keluarga. Pendidikan yang mendorong penghargaan terhadap perempuan dan menghapus stereotip gender. Pendidikan emosi untuk laki-laki agar mampu mengelola kemarahan dan frustrasi tanpa kekerasan. Tindakan pencegahan berikutnya yang dapat kita lakukan adalah dengan penguatan perempuan dan kemandirian ekonomi, memberdayakan perempuan secara ekonomi agar tidak terjebak dalam hubungan yang berbahaya, pelatihan keterampilan kerja, kewirausahaan, dan akses modal bagi perempuan. Langkah pencegahan selanjutnya adalah dengan menyediakan layanan perlindungan dan pemulihan, meningkatkan jumlah dan kapasitas rumah aman, konselor, dan bantuan hukum gratis, membentuk tim tanggap cepat di masyarakat untuk merespon laporan kekerasan terhadap perempuan. Tindakan pencegahan kasus femisida berikutnya yang sangat penting adalah perbaikan dan penegakan hukum yang tegas, mendorong adanya hukum khusus tentang femisida yang mengakui kekerasan berbasis gender sebagai kejahatan serius, pelatihan aparat hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dengan perspektif gender dan korban, perlindungan hukum yang cepat dan efektif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.
Di era digital ini kita juga dapat melakukan tindakan pencegahan kasus femisida dengan melakukan kampanye sosial dan media yang mendukung kesetaraan gender. Media harus menghindari narasi menyalahkan korban dan mulai mengedukasi masyarakat soal kekerasan berbasis gender. Influencer, tokoh agama, dan public figure diajak untuk menyuarakan isu ini secara konsisten. Peran gereja dan lembaga keagamaan tentunya sangat diperlukan dalam tindakan pencegahan kasus femisida. Gereja dan lembaga keagamaan hendaknya tidak pernah bosan dan lelah untuk mengajarkan bahwa kasih, penghargaan, dan keadilan adalah inti dari relasi dalam terang iman. Jika memungkinkan, gereja hendaknya membangun ruang aman untuk korban kekerasan dan mendampingi proses pemulihannya. Gereja dan lembaga keagamaan juga diharapkan tegas untuk menolak ajaran atau tafsir Alkitab yang mengarah kepada penindasan perempuan. Femisida adalah pelanggaran terhadap citra Allah atau imago Dei. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 ditulis, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Setiap perempuan adalah citra Allah. Membunuh atau merendahkan perempuan karena gendernya adalah penistaan terhadap gambar Allah itu sendiri. Femisida bukan sekedar tindakan kriminal, tetapi dosa besar terhadap Sang Pencipta. Dan sudah tentu femisida bertentangan dengan kasih Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 ditulis, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Kasih tidak mungkin menyakiti, apalagi sampai membunuh. Jika seseorang mengaku hidup dalam Kristus, maka tidak ada tempat untuk kekerasan, apalagi sampai menghilangkan nyawa perempuan karena relasi yang rusak atau kemarahan. Sahabat religi, femisida adalah kejahatan terhadap tubuh, terhadap jiwa, dan terhadap kehendak Allah. Kita tidak hanya diminta prihatin, tapi bertindak dalam kasih dan keadilan, karena Tuhan tidak tinggal diam terhadap darah perempuan yang tertumpah. Sahabat religi, demikianlah pemaparan terkait femisida dalam media suluh kali ini. Sedikit mengulang bahwa femisida adalah istilah untuk tindakan pembunuhan terhadap perempuan dengan motif ketidaksetaraan gender. Nah, kasus pembunuhan terhadap perempuan atau femisida ini tentunya tidak bisa disamakan dengan tindakan kriminal pembunuhan pada umumnya. Oleh sebab itu, sebenarnya harus ada regulasi atau payung hukum khusus dalam menangani kasus femisida. Dan yang perlu kita ingat bahwa perempuan bukanlah ladang kekuasaan. Ia adalah tanah suci, tempat di mana kasih dan kehidupan harusnya bertumbuh.